Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang henti-hentinya diberikan kepada kita. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Yahudi untuk bertanya tentang sesuatu yang sangat penting, di mana ini adalah merupakan upaya orang-orang Yahudi itu untuk menguji apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala ataukah tidak. Maka sebelum orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terlebih dahulu mendatangi seorang yang alim dari mereka untuk mendapatkan arahan, mendapatkan semacam petunjuk agar supaya ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa menanyakan kepada Rasulullah SAW sesuatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diharapkan pertanyaan itu akan menjatuhkan kredibilitas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Yahudi tersebut kepada seorang alim Yahudi, lalu kemudian bertanya, apa yang hendak kami tanyakan kepada Muhammad agar supaya dia tidak bisa menjawab, dan itu membuktikan bahwa dia bukan seorang rasul. Maka kata Yahudi tersebut bahwa saluhu an rajulin tawafin fil ardi, tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki yang mengembara mengelilingi bumi. Pertanyaan ini menunjukkan kecerdikan mereka dalam menggiring sesuatu, termasuk menggiring pertanyaan. Karena yang datang bertanya adalah Yahudi, maka kita tahu bahwa referensi yang dia pakai juga adalah referensi Yahudi. Termasuk ketika kita juga ingin mencari referensi yang digunakan oleh orang-orang Yahudi itu, maka sepatutnya juga kita mencari referensi yang berasal dari kitab-kitab Yahudi. Maka pencarian mengenai identitas Zulkarnain turut melibatkan Bibel Yahudi. Pencarian tentang identitas dari seseorang yang ditanyakan oleh Yahudi tadi, yakni orang yang mengelilingi bumi, yang berjalan dari ujung timur sampai ke ujung barat, itu sebenarnya siapa? Maka Abu Ala Al-Mawdudi dalam Tafhim Al-Quran mengatakan bahwa kita harus menelisik indikasi-indikasi mengenai seseorang yang disebutkan di dalam kitab mereka itu, di dalam kitab orang-orang Yahudi itu, sebelum kemudian kita mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah manusia yang agung itu. Kalau kita melihat dari pertanyaan tadi itu, cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapati bahwa tabiat Yahudi itu cerdik. Tentu tidak akan memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang mudah atau pertanyaan yang mampu atau yang mampu dia jawabnya dalam pikiran mereka. Tetapi mereka hendak memberikan pertanyaan yang sulit dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yakni pertanyaan yang mungkin tidak diketahui oleh orang Arab, pertanyaan yang hanya mereka saja yang mengetahui, pertanyaan yang diambil dari literatur mereka, yakni Yahudi, dan pertanyaan yang bersifat menguji dengan harapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat menjawabnya, sehingga menjatuhkan kredibilitas kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh ini adalah makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi wallahi Allah Subhanahu Wa Taala maha pembuat makar. Kita melihat bahwa jika pertanyaan itu yang ditanyakan adalah siapa Nabi Nuh alaihissalam, maka pertanyaan itu akan sangat gampang dijawab. Kalau pertanyaan itu adalah ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, maka pertanyaan itu akan sangat mudah dijawab. Tetapi pertanyaan itu datang dengan menanyakan tentang sesuatu yang tidak dikenal, tidak diketahui, tetapi dia bisa mengelilingi bumi ini dari timur hingga ke barat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah kemuliaan Islam, kemuliaan agama Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kemaha perkasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemaha ilmuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjawab, wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka akan datang bertanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Dzulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah kepadanya, aku akan bacakan kepada kalian tentang kisah, tentang sebuah peristiwa, tentang kisah dari orang manusia yang kalian tanyakan ini. Maka ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 83. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika dia rahimahullahu taala mengomentari surah Al-Kahfi di atas, membawakan beberapa pendapat tentang alasan mengapa yang dimaksud oleh orang Yahudi itu adalah Dzulkarnain. Beliau mengatakan bahwa dari Wahab bin Munabbi, seorang tabi'in yang berdarah Yahudi, etnis Yaman, mengatakan bahwa sebagian ahli kitab dari mereka berkata bahwa yang dimaksud itu adalah Dzulkarnain, karena menjadi manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan menurut orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Dzulkarnain yang menjadi raja Romawi dan Persia. Tentu banyak pendapat yang berkaitan dengan itu. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa pendapat tentang pertanyaan orang Yahudi ini tidak dijelaskan secara mendetail. Tidak dijelaskan secara mendetail, kecuali di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kalau kita melihat dari kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Yahudi juga menjelaskan tentang Dzulkarnain. Kita melihat misalnya dari Tanakh. Dari Tanakh itu adalah kitab Yahudi, yakni perjanjian baru Yahudi. Tanakh itu sendiri adalah akronim dari kata Ta, yakni Taurat, Na, Nefim, kemudian Kha, Ketuvim. Maka di situ juga menjelaskan tentang Dzulkarnain, tentang Dzulkarnain, bahwa sesungguhnya di dalam kitab Tanakh mereka menjelaskan bahwa aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapinya, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia melakukan dengan sekehendak hatinya,
dan dia adalah Dzulkarnain. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan dalam kitab Tanakh itu bahwa tetapi sementara aku memperhatikan, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Kemudian diperjelas dalam kitab mereka, dalam kitab Yahudi itu yang berbahasa Arab, dengan mengatakan bahwa amma al-kabashi alladzi ra'aituhu dza al-qarnain fahuwa muluk Madi wa Faris. Adapun domba jantan yang memiliki dua tanduk yang Anda lihat itu, fahuwa yakni ra'aitu dzal qarnain, yang Anda lihat itu adalah Dzulkarnain. Dia adalah raja dari Medes dan Persia. Sungguh kitab-kitab Yahudi ketika menjelaskan tentang Dzulkarnain ini, dia mengatakan bahwa dia adalah domba-domba. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah kambing. Maka penjelasan dari Yahudi ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan sebenarnya apa yang dimaksud dengan yang melakukan perjalanan yang panjang dari timur sampai ke barat. Maka ini menunjukkan bahwa penjelasan tentang Dzulkarnain ini ada, benar adanya, nyata adanya, bahwa penjelasan tentang Dzulkarnain itu tidak hanya dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam Al-Qur'an. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah Dzulkarnain dalam pandangan Al-Qur'an? Siapa Dzulkarnain dalam penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu? Maka bila kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, dan niscaya kita akan mendapati saat membahas masalah hak untuk memberikan kepemimpinan, kekuasaan dan kerajaan, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hal itu kepadanya. Karena memang hanya dengan kehendaknya seorang hamba diangkat menjadi pemimpin. Dia Azza wa Jalla menetapkan dan mencabut kekuasaan seseorang. Maka siapakah Dzulkarnain yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi dari ayat 83 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli syai'in sababa." Maka bertanya kepada Muhammad tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Inna makkanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ahlu kitab atau kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Dzulkarnain. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya sebagai pelajaran. Artinya, di dalamnya terdapat berita yang bermanfaat, pembicaraan yang menakjubkan, yaitu saya akan bacakan untuk kalian tentang keadaannya, yang bisa mengingatkan kalian serta sebagai pelajaran. Adapun yang tidak ada pelajaran darinya, maka tentu tidak akan dikabarkan kepada kalian. Dalam kisah Dzulkarnain ini terdapat ibrah yang bisa kita ambil, terutama untuk para pemimpin. Ibrah dalam masalah keimanan, keadilan, kebijaksanaan, dan perhatian terhadapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman tentang ibrah, tentang pelajaran, bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Ada pelajaran, ada kisah yang kemudian mengajarkan kepada kita tentang pelajaran yang berharga di dalam kisah itu. Tentu
Ini disebutkan oleh Allah SWT liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi Allah, bagi kaum yang beriman. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Dan tidaklah kisah disebutkan di dalam Al-Quran kecuali di dalamnya, kecuali di tengah-tengahnya, kecuali ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi tentang Dzulkarnain ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, inna makkanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, yakni Dzulkarnain, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Coba perhatikan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 83 dan 84 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata tamkin kepada Dzulkarnain. Menggunakan kata-kata tamkin, yakni inna makkanna. Kata-kata makkanna yang memiliki makna kuat dan kokoh, yang memiliki arti makna kuat dan kokoh. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentamkin Dzulkarnain, telah memberikan kekuatan kepada Dzulkarnain, telah memberikan kekokohan kepada Dzulkarnain, telah memberikan kapasitas dan kemampuan kepemimpinan kepada Dzulkarnain untuk menjadi seorang pemimpin. Sini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil faedah dan manfaat dari kisah Dzulkarnain ini, bahwa jikalau kita ingin menjadi pemimpin, maka wajib kita mentamkin diri kita. Wajib kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Wajib kita mengokohkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Wajib kita menguatkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Bukan hanya karena keinginan saja untuk menjadi pemimpin, lalu kemudian kita bersemangat untuk menjadi pemimpin. Mungkin saja kita akan bisa menjadi pemimpin. Mungkin saja kita akan bisa sampai di puncak. Tetapi kalau kita tidak tertamkin, kita tidak memiliki kekokohan, kita tidak memiliki pemahaman tentang kepemimpinan, kita tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memimpin, maka jangan-jangan yang kita pimpin, rakyat yang kita pimpin, masyarakat yang kita pimpin akan menjadi rusak disebabkan karena ketidakmampuan kita, kurangnya kapasitas yang kita miliki untuk menjadi pemimpin. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada Dzulkarnain kerajaan yang besar, dan segala sesuatu segala sesuatu yang ada itu adalah untuk seorang Dzulkarnain yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang menguasai bumi dari timur dan barat, dan dia menaklukkan berbagai negeri serta menundukkan para raja yang dia datangi, para penguasa yang dia datangi, sehingga semua orang bisa berkhidmat untuk kerajaannya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa mengapa dia diberi nama Dzulkarnain, mengapa dia diberi gelar Dzulkarnain, karena kekuasaannya meliputi tempat terbit dan tempat terbenam matahari, yakni di timur dan di barat bumi. Dalam Al-Quran dikisahkan saudara sekalian ini, ya Allah, 3 perjalanan yang dilakukan oleh Dzulkarnain, 3 proses perjalanan yang ditempuh oleh Dzulkarnain. Pada setiap perjalanannya ada ibrah atau pelajaran
yang bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita, terutama ketika kita diberi amanah untuk menjadi pemimpin. Pelajaran yang pertama, Dzulkarnain tiba di arah terbenamnya matahari, yaitu arah barat. Dzulkarnain mempunyai kemampuan dan kemauan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 85-86, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan dan memantapkan pengaruh Dzulkarnain di segala penjuru bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atba'a sababa hatta idza balaga maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wajada 'indaha qauma. Maka dia pun menempuh suatu perjalanan, yakni Dzulkarnain, hingga dia telah sampai di tempat terbenam matahari. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan baginya untuk menaklukkan banyak daerah, banyak kampung, serta menaklukkan negeri-negeri dan tempat-tempat lainnya. Bahkan mampu mengalahkan para musuh dan menaklukkan para raja penguasa dari setiap kerajaan yang dia lewati. Serta bahkan merendahkan ahlus syirik, merendahkan atau menaklukkan orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Dzulkarnain telah diberi segala sesuatu sebagai jalan untuk memudahkan melakukan semua. Dzulkarnain menggunakan sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuai dengan fungsinya, dan dia mempunyai kemampuan dan kemauan. Karena tidak setiap orang yang memiliki kemauan untuk menjadi penguasa, untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin, belum tentu memiliki belum tentu memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin. Belum tentu semua orang yang memiliki kemauan memiliki kapasitas, memiliki tamkin untuk menjadi pemimpin seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 83 tadi. Sehingga ketika kemampuan untuk menjalani sebab agar supaya bisa menjadi pemimpin, sehingga jalan-jalan yang ditempuh untuk menjadi pemimpin itu harus dilalui, harus dilewati, agar supaya kita menjadi pemimpin yang memahami tugas-tugas kepemimpinan kita. Terus kalian dalam ayat yang disebutkan tadi itu, summa atba'a sababa. Lalu Dzulkarnain menempuh jalan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi penguasa. Maka sebab-sebab atau faktor-faktor yang dilewati oleh Dzulkarnain itu sehingga diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan kemampuan, kekokohan untuk menjadi penguasa. Dan Dzulkarnain ini adalah termasuk raja yang soleh. Sebutkan oleh para ulama, dia adalah wali Allah yang adil dan berilmu. Dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qulna ya Dzulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan jazaa'al husna fasanaqulu lahu min amrina yusra." Kami katakan kepada Dzulkarnain, ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 86 sampai ayat 88. Allah Subhanahu wa taala, kami katakan kepadanya Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka yang kau temui. Maka Dzulkarnain mengatakan bahwa adapun orang-orang yang aniaya, maka saya kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya, lalu dia mengadabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Dzulkarnain, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan
dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah diperintah dan yang mudah diperintahkan oleh kami. Ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh Dzulkarnain diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang zalim yang dia temui dan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang soleh yang dia temui. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada Dzulkarnain, menyerahkan keputusan hukum terhadap orang-orang yang dia temui yang dia melakukan kezaliman, dan memberikan penghargaan, memberikan dukungan kepada orang-orang yang beramal soleh. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sa'di rahimahullah taala berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa Dzulkarnain, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Dzulkarnain bahwa kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka yang kau temui, tentu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Dzulkarnain untuk bisa membaca situasi, keadaan, membaca perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dia jumpai, oleh orang-orang yang dia perintah, oleh orang-orang yang dia kuasai, sehingga kemudian dia bisa memberikan, apakah dia diberikan hukuman ataukah diberikan penghargaan. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa sungguh ini adalah bentuk kemampuan asyasah asyariyah bagi Dzulkarnain yang menjadikannya dia bisa menguasai setiap yang dia lewati. Terus kalian ini dimuliakan Allah SWT. Perjalanan yang kedua yang dilakukan oleh Dzulkarnain bahwa sampailah dia ke bumi bagian timur, yakni di tempat terbitnya matahari. Dzulkarnain adalah pemimpin yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menempuh kembali perjalanannya dari arah terbenamnya matahari ke arah terbitnya matahari. Dan di setiap dia melewati suatu kaum, maka dia akan menaklukkan, dia akan mengalahkan kaum itu serta menyuruh mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka menerima ajakannya, mereka akan dimuliakan. Dan jika mereka tidak menerima ajakannya, maka tetap akan diajak oleh Dzulkarnain sampai kemudian mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa terimalah seruan kami, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu apapun. Maka kalian akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 89 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Hatta idza balaga matli'a asy-syams wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahu min duniha sitra. Sampai dia telah sampai dia ke tempat terbit matahari, yakni di sebelah timur. Lalu dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang tidak menjadikan bagian mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Kadzalika qad hatna bima ladaihi khubr. Demikianlah sungguhnya ilmu kami meliputi segala sesuatu padanya. Maka dari barat, tempat terbenamnya matahari, Dzulkarnain berjalan ke tempat terbitnya matahari, yakni di sebelah timur bumi ini, atau di bagian timur bumi ini, bagian yang terjauh dari timur bumi ini. Dia mendapati matahari menyinari segolongan umat yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang dapat melindungi cahaya matahari itu sampai atau menyentuh mereka. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka tidak memiliki pepohonan atau tidak ada pohon yang bisa digunakan untuk berteduh di situ. Sehingga Sa'id bin Zubair mengatakan bahwa kehidupan mereka dalam melihat dan membaca ayat ini mengatakan bahwa mereka sangat terbelakang, sangat ortodoks, karena mereka berada di sebelah timur,
Ketika terbenam matahari, tidak ada rumah tempat yang berlindung mereka. Tidak ada bahkan pohon-pohon tempat di mana mereka berlindung. Sangat terpencil. Dan tempat tinggal mereka berpindah-pindah. Kehidupan mereka bahkan sebutkan dalam riwayat bahwa kehidupan mereka kebanyakan mencari ikan. Di sana tidak ada pepohonan. Gunung-gunung tandus. Tidak ada bangunan yang bisa melindungi mereka dari sinar matahari yang terik itu. Bahkan disebutkan bahwa orang-orang yang ada di sebelah timur bagian bumi itu, mereka tidak menggunakan pakaian. Mereka bertelanjang. Sehingga datanglah Dzulkarnain, lalu kemudian Dzulkarnain mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengantar mereka untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki ilmu dan bisa berbuat untuk kehidupan mereka. Dia mendatangi mereka, manusia-manusia itu, sehingga kemudian dia melaksanakan perkara Allah Subhanahu wa taala dan mendatangi manusia, memberikan maslahat kepadanya, memberikan manfaat kepadanya, dan berusaha untuk menebarkan kebaikan ke seluruh penjuru bumi, termasuk ke bagian timur bumi itu. Saudara sekalian, sesungguhnya Dzulkarnain adalah seorang raja yang menguasai timur dan barat. Setelah dia berjalan ke barat, ke tempat terbenamnya matahari, yang ketika matahari itu terbenam, kelihatan di sana ada lumpur-lumpur karena belum ada penghidupan yang baik. Kemudian dia mendatangi tempat terbitnya matahari. Dia mendapati masyarakat di sana tidak ada bangunan yang dapat melindungi mereka. Tidak ada pepohonan yang dapat melindungi mereka. Dan setiap perjalanannya yang didatangi oleh Dzulkarnain itu, dia mengajak manusia-manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam perjalanannya itu, sampai kemudian pada perjalanan yang ketiga, yakni Dzulkarnain datang ke daerah Ya'juj dan Ma'juj. Datang ke tempat di mana di sana ada Ya'juj dan Ma'juj yang pekerjaannya adalah mengganggu masyarakat, mengganggu orang-orang yang ada di situ, bahkan menghancurkan orang-orang yang ada di situ. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 92 dan 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balaga baina as-saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla qala ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juj mufsiruna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian dia Dzulkarnain menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga kemudian dia telah sampai di antara dua buah gunung. Hatta idza balaga baina saddain, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu, karena di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Dzulkarnain." Dan Dzulkarnain sangat memahami lisan-lisan mereka, yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami. Mereka mengatakan bahwa, "Wahai Dzulkarnain, ya Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard." Hai Dzulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu kepadamu, kami membayarmu, supaya engkau dapat membuatkan kami dinding atau tembok yang bisa membatasi antara Ya'juj dan Ma'juj ini. Coba lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman bahwa dapatkah kami memberikan sesuatu bayaran kepadamu? Hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Dapatkah kami membayarmu untuk membuatkan kami dinding atau tembok yang membatasi kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tembok di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata sadda. Kata sadda. Sadda yakni tembok biasa saja.
Para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwa sungguh Dzulkarnain membuat satu pekerjaan yang cukup besar. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Dzulkarnain pergi dari arah timur menuju ke utara hingga akhirnya beliau sampai di suatu dua gunung itu yang di antara dua gunung itu dibuatkan dinding penghalang. Kedua dinding penghalang itu adalah berada di antara pegunungan yang didatangi oleh Dzulkarnain dengan kaum-kaum itu, yang dibuatkan untuk, atau yang diminta oleh masyarakat itu untuk dibuatkan oleh Dzulkarnain untuk menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia, dengan orang-orang yang ada di situ. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan satu kaum yang hampir-hampir tidak bisa memahami pembicaraan karena bahasa mereka sangat asing, tidak biasa dan bahkan tidak pernah didengar oleh Dzulkarnain. Kemudian Dzulkarnain melakukan sesuatu untuk kemudian membangunkan mereka dinding, untuk kemudian membangunkan mereka dinding yang besar. Di ayat yang ke-95 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan saya, oleh Rabbku terhadap diriku ini adalah sesuatu yang lebih. Maka bantu saya, temani saya, tolong saya untuk membuat dinding itu, dan akan saya buatkan dinding yang berlapis. Akan saya buatkan dinding yang berlapis antara kalian dengan mereka, antara manusia ini dengan, yakni antara manusia, antara masyarakat di situ dengan Ya'juj yang berada di dua bukit itu. Maksudnya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata radmah yang diawali dengan ma makkanni fihi rabbi khairan fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Apa yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah sesuatu yang lebih baik, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada saya untuk melakukan yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang kalian minta, dari apa yang diminta oleh masyarakat itu. Kemudian Dzulkarnain mengatakan kepada mereka, temani saya, bantu saya untuk membuat dinding itu. Kita buat sama-sama. Dan ini subhanallah, pemimpin yang luar biasa mengajak masyarakatnya untuk berbuat terhadap kebaikan masyarakat itu, kebaikan orang yang dia pimpin ini. Kemudian Dzulkarnain dalam rangka menjaga diri dan agamanya serta mewujudkan kebaikan mengatakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku kekuasaan dan kedudukan yang itu lebih baik untukku daripada harta yang kalian kumpulkan untuk diberikan kepadaku. Subhanallah. Dzulkarnain tidak mengambil harta dari masyarakat yang dia akan buatkan dinding itu, tetapi dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang akan kalian berikan kepada saya itu. Tetapi bantulah aku dengan tenaga kalian, dengan kemampuan kalian, dengan kekuatan kalian, agar kita bisa membuat dinding di antara kalian dan Ya'juj dan Ma'juj itu. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, atuni zubaral hadid. Atuni zubaral hadid, berikanlah aku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Sampai apabila besi itu telah sama rata dengan kedua gunung itu. Masya Allah. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Sampai
kemudian besi-besi itu kita akan susun sampai kemudian besi-besi itu rata dengan gunung itu. Bahkan kemudian disebutkan qala fuhu, kata Dzulkarnain, tiuplah, nyalakanlah api. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigu alaihi qitra. Sampai apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, seperti api. Famasta'u ayyazharu wa mastata'u lahu naqba. Berikanlah yang aku besi-besi yang mendidih itu, agar saya tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa melompatinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Para ulama menyebutkan bahwa mereka bekerja sama bersama dengan Dzulkarnain untuk membuat dinding itu. Dan dinding yang akan dibuat oleh Dzulkarnain ini adalah famasta'u, tidak bisa dilompati. Dinding yang tidak bisa dipanjat, dinding yang tidak bisa didaki karena setinggi gunung. Kemudian wamastata'u, kemudian dinding itu tidak bisa dilubangi, tidak bisa dilompati. Jadi dinding itu tidak bisa dilompati dan tidak bisa dilubangi. Maka kita melihat bahwa dinding itu dibuat dari besi dan tembaga. Dibuat dari besi dan tembaga. Jadi besi itu dipanasi, kemudian dituangkan tembaga sehingga besi-besi itu bersambung setinggi gunung. Subhanallah. Dan ini adalah proyek atau mega proyek yang luar biasa yang dibangun oleh Dzulkarnain bersama masyarakatnya untuk membatasi mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu mereka memberikan potongan-potongan besi itu kepada Dzulkarnain sampai ketika besi itu telah rata dengan dua gunung, yang antara kedua gunung itu mereka bangun penghalang, yakni dinding itu ya. Kemudian Dzulkarnain mengatakan bahwa nyalakan api yang besar. Kemudian tiup api itu, nyalakan dengan api yang besar. Kemudian untuk membakar besi-besi, membakar tembaga-tembaga itu. Sampai kemudian tembaga-tembaga itu menjadi perekat bagi besi-besi itu. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengandung hikmah bahwa Dzulkarnain sebagai seorang raja yang soleh, yang ditamkin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempersiapkan dirinya menuju kepada fase kepemimpinan yang hebat itu, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan kepada kita bahwa ketika kita menjadi pemimpin, maka seharusnya kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Bukan karena kemauan belaka, bukan karena keinginan saja, tetapi mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Sehingga ketika kita memimpin, maka kita menjadi pemimpin yang mampu menjalankan amanah-amanah kepemimpinan kita. Lalu Dzulkarnain menyandarkan hasil pekerjaannya itu kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzulkarnain adalah raja yang soleh. Dzulkarnain telah ditamkin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia menjadi raja yang soleh, yang semua pekerjaannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah mengaku bahwa itu adalah pekerjaan, itu adalah karena saya, itu nanti di saya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita ini. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulkarnain mengatakan bahwa hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat dari Rabbku, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tembok yang dia bangun dengan kokohnya itu setinggi gunung, tidak bisa dilompati dan tidak bisa dilubangi. Dia mengatakan bahwa fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikan hancur luluh tembok ini. Maka itu akan terjadi. Dan sungguh wa kana wa'du rabbi haqqan. Janji Allah Subhanahu, janji Rabbku itu adalah sesuatu yang benar. Maka setelah
Dzulkarnain melakukan perbuatan yang baik, mempengaruhi masyarakat, memimpin masyarakat, memimpin orang-orang yang dia pimpin untuk menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Dzulkarnain menyandarkan nikmat itu kepada pemilik nikmat, kepada yang memberikan nikmat itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hingga apabila dibukakan dinding itu kepada Ya'juj dan Ma'juj dan mereka pun turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansil, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki maka dinding itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Raja Dzulkarnain disebutkan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Maka tentunya kita ingin mengambil faedah. Kita semua ini ingin mengambil faedah dari kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.